Baik, kita mulai ya. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya, kita lanjutkan eh, sesi untuk berdiskusi. Untuk sekarang gilirannya dari kelompok stunting ya, yang sudah menyampaikan bahannya ini yang dari tim stunting. Silakan. Cek. Oh, memang gitu ya? Baik, izin bisa kita mulai. Oke, lanjut, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih yang kami hormati dari Deputi LAN pada sesi siang kali ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang berada di kelompok percepatan penurunan stunting untuk reformasi birokrasi. Mohon izin saya Reni Mayasari akan menyampaikan informasi terkait konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Bulungan dalam hal ini untuk tahun 2023. Perlu kami sampaikan Pak Taufik bahwa Kabupaten Bulungan ini menjadi lokus prioritas percepatan penurunan stunting itu sejak ditetapkan oleh pemerintah pusat tahun 2020 dan pemerintah daerah berkomitmen bersama lintas stakeholder untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Bulungan dalam skema besar Gema Pagi Bulungan, Gerakan Membangun Pangan Gizi Kabupaten Bulungan. Boleh di next kan? Oke, baik. Berdasarkan kondisi yang ada tahun 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia, mohon izin dari Dinas Kesehatan saya menyampaikan bahwa ada kondisi yang cukup signifikan Pak Taufik, ada perbaikan prevalensi stunting menurun sekitar 4% dan ini juga menjadikan bahwa Provinsi Kalimantan Utara tahun ini tadi menjadi salah satu dari 3 provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting dalam skala nasional. Dan alhamdulillah Kabupaten Bulungan juga menjadi juara 1 untuk tingkat kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Utara. Tentunya ini memberikan aura optimis positif bagi seluruh lintas stakeholder untuk mencapai target di tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Kenapa kami menjadi sangat optimis? Karena di samping berdasarkan survei status gizi Indonesia bahwa berdasarkan data bulan timbang di tahun 2023 tadi informasi dari Dinas Kesehatan itu sudah menunjukkan angka 12,9%. Jadi sebenarnya sudah berada di target nasional. Tapi ini tidak menjadikan kita lengah begitu untuk terus melakukan konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sebagaimana menjadi target Bapak Presiden Jokowi. Yang masih menjadi PR besar bagi kami memang masih terdapat beberapa lokus khususnya di 2 kecamatan yang masih berada capaiannya itu kurang baik begitu di level kabupaten yaitu di Kecamatan Tanjung Palas Timur ini bisa dilihat dan Kecamatan Skatak. Walaupun demikian sebenarnya untuk Sekatak sendiri itu cukup signifikan
kondisi penurunan angka prevalensi stunting dari 43% menjadi 36. Memang dua kecamatan ini memiliki karakteristik yang cukup spesial begitu, dengan kata lain bahwa indeks kesulitan geografisnya itu cukup tinggi, Pak. Nanti akan kami sampaikan beberapa isu strategis berikutnya, termasuk juga dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi serta angka pernikahan anak yang masih tinggi. Dan tentu saja upaya yang sudah kita lakukan dalam konvergensi percepatan penurunan stunting ini juga bagian untuk support visi kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat, pangan, maju dan sejahtera untuk misi kedua, khususnya meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Apalagi salah satu kecamatan yaitu di Kecamatan Tanjung Palas Timur itu menjadi program nasional kawasan Indonesia hijau. Tentunya ini harus disupport oleh SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Baik, next. Next lagi, boleh diklik. Nah, ini yang sudah kita lakukan sebagai bentuk komitmen, tentu berbagai program baik itu intervensi spesifik, sensitif maupun koordinatif khususnya untuk kelembagaan, termasuk juga support dana desa. Dalam Pokja ini sebagian besar memang merupakan bagian dari TPPS Kabupaten Bulungan, Pak, tim percepatan penurunan stunting, dan kita sudah terus berkoordinasi mulai dari level kabupaten, kecamatan, hingga desa. Nanti kita akan lihat seperti apa program yang sudah kami lakukan, tentu saja berkolaborasi terhadap lintas stakeholder. Dan ini kemarin juga menjadi catatan bahwa pengalokasian anggaran ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, bahwa memang intervensi sensitif itu jauh lebih besar dibandingkan spesifik dan koordinatif. Sedangkan untuk dana desa itu memang lebih banyak dilakukan dalam skala desa, khususnya untuk peningkatan kapasitas kader, kemudian dukungan operasional, serta pendampingan keluarga yang memang untuk konvergensi percepatan penurunan stunting ini kita lakukan langsung melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, dan datanya itu dilakukan by name by address dari survei keluarga tahun 2022. Dan kita juga disupport oleh dak non fisik khususnya untuk BOKB, dan ini juga kami sangat apresiasi kepada pemerintah pusat karena cukup signifikan alokasi yang sudah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bulungan, dan tentu ini kita akan sinergikan untuk tahun-tahun berikutnya. Boleh selanjutnya. Nah, ini salah satu mungkin sebagai bentuk inovasi, Pak, dari upaya konvergensi percepatan penurunan stunting yang digagas oleh Ibu Bupati selaku Ketua PKK Kabupaten Bulungan, dan tentu didukung oleh lintas OPD, baik itu Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Pendidikan, serta mencoba dikolaborasikan. Hingga saat ini sudah ada 3 bentuk kolaborasi CSR yang dilakukan khususnya dalam rangka bagaimana memanfaatkan lahan
pekarangan yang ada untuk bisa menjadi supply bagi keluarga berisiko stunting dan nantinya akan menjadi sumber ekonomi sendiri bagi keluarga berisiko stunting tersebut dalam hal peningkatan akses pangan, kemudian peningkatan perekonomian dan bagaimana mengolah dan memanfaatkan B2SA tidak hanya di keluarga berisiko stunting, tapi kita juga menyasar kepada jenjang sekolah, ini melibatkan dinas pendidikan di jenjang PAUD, karena berdasarkan indikator yang ada itu memang masih rendah khususnya untuk tingkat pemahaman pengolahan bahan makanan dan ini kita akan coba untuk menggunakan bahan pangan lokal seperti itu. Dan 3 kolaborasi yang kita coba lakukan ini salah satu diantaranya dengan PT Pertamina PH Bunyu itu mencoba, mungkin ini tadi belum dimasukkan dokumentasinya, tapi bagaimana support dari mereka memanfaatkan kelompok yang ada untuk peningkatan ekonomi juga membantu dalam upaya konvergensi penurunan stunting dengan peningkatan konsumsi gizi berimbang bagi keluarga berisiko stunting. Jadi kita fokus kepada keluarga berisiko stunting serta jenjang PAUD dan remaja. Demikian halnya juga dengan PT INM melalui PT PKN itu juga peningkatan kapasitas atau kader dalam pemanfaatan atau pengolahan pangan lokal. Demikian halnya juga dengan Basnas Provinsi Kalimantan Utara, Pak, kita juga berkolaborasi dalam penyediaan makanan tambahan khusus bagi kasus gizi buruk. Jadi itu para kader setiap hari memberikan menu tentunya berdasarkan pemeriksaan atau audit kasus stunting yang sudah dilakukan. Jadi door to door langsung kepada keluarga yang memiliki kasus stunting. Baik, boleh dilanjut. Untuk isu strategis dari apa yang sudah coba kami mappingkan mulai dari tahun 2020 sejak ditetapkan sebagai lokus, ada 4 aspek yang menjadi permasalahan utama atau isu strategis. Yang pertama terkait intervensi spesifik, kita masih rendah, Pak, untuk cakupan TTD untuk Catin karena ini merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Kemendagri dalam penentuan lokus prioritas. Kemudian pemeriksaan hemoglobin bagi remaja ini terkendala khususnya bagi remaja yang putus sekolah dan masih minimnya juga posyandu remaja. Dari total sekitar 128 posyandu umum, kita baru memiliki 4 posyandu remaja dan ini kita prioritaskan di desa lokus di tahun 2023. Kemudian dari aspek intervensi sensitif, indikator yang masih rendah cakupannya yaitu pertama perilaku masyarakat hidup bersih. Ini mungkin lebih banyak pada daerah hulu yang memang akses terhadap air bersih dan sanitasi itu masih terbatas. Kemudian pernikahan anak juga masih tinggi, ini khususnya di wilayah pedalaman. Kemudian cakupan pasangan usia subur yang menerima bantuan sosial juga
masih rendah, ini mungkin ada kaitannya nanti kolaborasi terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrim, karena salah satu indikator itu terkait bantuan sosial terhadap pasangan usia subur. Kemudian satu lagi terkait pemahaman gizi seimbang. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kita, khususnya dari ketua tim penggerak PKK tadi, untuk berkolaborasi dalam Bunga Sutra, Bulungan Sumber Sejahtera tadi ya Pak. Kemudian dari aspek koordinasi dan SDM, kami meletakkan masih ada beberapa permasalahan terkait form data, karena memang kinerja kabupaten kota dalam konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini masih pure murni berdasarkan web. Jadi web based dari Monef Kemendagri itu masih berdasarkan data secara online yang kita lakukan. Padahal masih ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan untuk bisa memotret apa yang sudah kita lakukan di daerah. Kemudian juga beberapa juknis ya Pak, khususnya ini yang disampaikan oleh tim pendamping keluarga, dalam hal ini oleh Kementerian, oleh BKKBN Pusat sebagai Ketua TPPS Nasional dalam hal juknis pendampingan keluarga. Dan salah satunya adalah memang kondisi geografis yang menjadikan masih rendahnya pendampingan keluarga karena sangat minim sekali biaya operasional yang dilakukan, termasuk distribusi tenaga kesehatan yang belum merata khususnya di wilayah pedalaman. Dan yang terakhir dari segi sarana prasarana dan anggaran ini masih belum merata dalam hal sarana prasarana kesehatan, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kesulitan geografis di wilayah pedalaman ini memang sangat menjadikan biaya operasional itu cukup tinggi. Dan satu lagi terkait APBDes, walaupun memang dari ketentuan Kementerian Desa itu sudah memprioritaskan, mewajibkan bahkan ya Pak, mewajibkan bahwa pencairan dana itu hanya akan dilakukan apabila ada program kegiatan yang menyasar untuk konvergensi percepatan penurunan stunting. Namun jika kita telaah secara detail proporsionalnya itu masih sangat minim, karena dari target yang ditetapkan itu desa harus meningkatkan alokasi 10% setiap tahunnya untuk percepatan penurunan stunting. Baik, boleh dilanjut. Berdasarkan mapping permasalahan tersebut, kami mencoba membreakdown begitu Pak ya, rencana program kegiatan ke depannya. Yang pertama, dan ini juga berdasarkan hasil rembuk stunting mulai dari level desa, kecamatan hingga kabupaten, dan sudah kita upload di web Kemendagri. Yang pertama kami berharap yang sangat urgent begitu, karena mulai tahun 2022 bahwa upaya konvergensi ini dilakukan secara berjenjang. Jadi kelembagaannya sudah jelas dari TPPS desa, kemudian kecamatan hingga kabupaten. Nah, ini kita perlu upaya untuk peningkatan kapasitas. Kemudian yang kedua, peningkatan alokasi serta pendekatan khusus kepada keluarga berisiko stunting terhadap beberapa indikator yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu intervensi spesifik maupun sensitif. Dan
yang menjadi prioritas selanjutnya adalah dukungan pembiayaan operasional, Pak. Ini yang sangat-sangat apa ya Pak, menjadi keluhan begitu ketika kita monitoring ke lapangan karena memang indeks kesulitan geografis kita cukup tinggi untuk wilayah kabupaten dan memang kader tim pendamping keluarga dan tenaga kesehatan ini sebagai garda terdepan begitu ya Pak, baik itu dalam penyediaan data yang tentunya nanti akan menjadi basis kita untuk perencanaan program. Dan satu lagi untuk pemanfaatan, mungkin ini ada kaitannya jika tadi di kelompok penanggulangan kemiskinan itu saya lupa tadi dari Pak Taufik atau Pak Wawan ya satunya yang mengatakan sebenarnya butuh apa gitu dari kementerian lembaga gitu ya, apa yang dibutuhkan daerah. Nah khusus untuk konvergensi penurunan stunting kami butuh satu platform tersendiri, artinya satu data yang terintegrasi baik itu di level desa, kecamatan maupun kabupaten, karena dari yang sudah ada ini masih belum mengakomodir untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bulungan pada khususnya. Dan khusus untuk kelompok kerja di penurunan stunting Pak, kami tentunya nanti ini akan kami tuangkan dalam matriks rencana aksi daerah seperti yang dilakukan oleh kelompok penanggulangan kemiskinan. Nanti kita akan breakdown, kita mappingkan yang tadi sudah kami coba inventarisir permasalahannya seperti apa, kemudian rencana program seperti apa, termasuk prioritas keberapa, artinya akan dilaksanakan di tahun keberapa dari range tahun 2023 sampai 2026. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau mungkin itu dulu Pak Taufik untuk bisa jadi bahan masukan bagi kami untuk kedepannya lebih optimal dalam percepatan penurunan stunting. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk paparannya dari kelompok stunting tadi, sangat jelas ya. Mungkin dari ini kan Pak Tri ada kegiatan sebentar nanti gabung ke menyusul. Kawan-kawan mungkin Pak Budi dan Pak Riko silahkan. Ya, siapa dulu? Baik, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih paparannya Bu. Mohon maaf, Ibu siapa tadi? Ibu Reni Pak. Bu Reni, iya Pak. Dari yang Bu Reni paparkan sebenarnya trennya sudah mulai menurun Bu ya di 2021, 2022 dan bahkan tadi data yang terakhir tadi sudah di 12,7 Bu ya. Siapa? 12,7 Pak. Iya, jadi memang trennya semakin membaik ya. Selain yang di 2 kecamatan tadi Bu ya. Gini Bapak Ibu sekalian, yang mungkin juga sudah kami sampaikan di awal tadi ya, di yang kelompok kemiskinan tadi bahwa harapannya kan dengan dilakukannya reformasi birokrasi ini yang tadi sudah mulai berkurang tadi jumlah stuntingnya, itu kita bisa dengan lebih cepat gitu ya kalau misalnya ditargetkan tadi secara nasional misalnya target nasional di 2022 18,4 ya, padahal di Bulungan sudah 12,7. Jadi sebenarnya kan sudah sangat bagus ya dalam arti
dibanding dengan yang nasional sudah sangat baik. Hanya masih ada 12%, berarti kalau taruhlah ada 100 anak-anak itu ada masih 12 orang yang kena stunting ya. Nah, dengan adanya RB tematik ini, dengan dipilihnya stunting sebagai salah satu tema yang diangkat, berarti kan harapannya ini akan semakin berkurang dengan mungkin signifikan gitu ya. Jadi kembali ya Pak, bahwa menurut kami, menurut saya yang mungkin perlu didiskusikan terlebih dahulu adalah target yang ingin dicapai dalam mungkin tahun ini ataupun juga tahun depan. Jadi apakah yang sudah berkurang tadi dari 2018 kemudian sekarang 12. Nah, dengan berkurang kurang lebih 6% ya. Nah, dengan kegiatan ini kita bisa berharap misalnya bahwa itu akan turun misalnya sampai mungkin di bawah 5% misalnya. Dengan demikian nanti tadi yang juga sudah disinggung Pak Tri tadi, program-program prioritas yang tadi mungkin sudah juga dijelaskan bahwa proporsi untuk yang program-program yang intervensi tadi Bu ya, apakah itu juga nanti akan semakin diperbesar misalnya porsinya, karena saya yakin dengan itu semakin diperbesar dan benar saya sepakat ini kan terkait juga dengan program yang kemiskinan tadi ya. Jadi apakah dengan demikian nanti bisa ada sinergi ya antara di kelompok kemiskinan dan juga di kelompok stunting ini karena mungkin sangat terkait. Nah, yang juga mendasar menurut kami dan tadi juga sudah disinggung terkait dengan data. Kalau boleh tahu Bu Reni, kalau persennya kan ada 12% Bu ya. Kalau di jumlahnya itu ada berapa Bu? Sekitar 800 Pak. 800. 800 ini 800 kan kasus. Ya. ya 800-an kasus. Nah, ini kan saya yakin by name, by address-nya sudah kelihatan kan ya. Siap Pak, ada Pak. Nah, berarti kan yang 800 ini kan perlu mungkin treatment khusus misalnya. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan Ibu ya. Nah, mungkin 800 ini kan harus dipantau terus ini. Mungkin dari mungkin bukan bulanan lagi, mungkin per minggu gitu ya. Progresnya seperti apa sehingga yang 800 ini bisa ditangani dengan baik. Juga kan mungkin mencegah tadi yang Ibu sampaikan tadi berbagai program tadi ya, yang pernikahan anak dan sebagainya itu kan mungkin bisa dilakukan dalam rangka mencegah munculnya kasus baru gitu Bu ya. Siap Pak. Nah itu yang mungkin kita bisa fokus di beberapa hal tadi Bu yang sudah ada kita tangani, yang kemudian kira-kira nanti potensi muncul kita antisipasi begitu ya. Nah jadi nanti tinggal dipaskan dengan program yang sudah atau rencana yang sudah disusun Bu. Jadi kami sudah dapat ini Bu rencana aksinya Bu ya, rencana Siap Pak. kerjanya dan mungkin masukan kami Bu, karena di sini target itu beberapa tidak sampai 100% Bu. Ada yang masih mungkin aman 85%, bahkan ada yang hanya 75, 50%. Itu kan mungkin bisa ditingkatkan Bu targetnya Bu untuk tadi mengatasi yang ada sekarang dan juga mencegah yang mungkin potensi-potensi yang nanti bisa menimbulkan stunting tadi. Jadi tentu ini butuh kerjasama bukan hanya yang mungkin existing sekarang ya, karena kami perhatikan di sini ada beberapa OPD yang memang sudah terlibat di situ dan mungkin bisa dilibatkan juga pihak-pihak lain yang pentahelik tadi Bu, karena saya yakin bukan hanya di masalah kemiskinan tapi juga di stunting ini berbagai pihak bisa ikut serta untuk mengatasinya.
Mungkin itu Pak Taufik untuk Ya, untuk awal mungkin. Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Budi untuk intervensi awalnya. Eh, Selanjutnya Mas Riko silakan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Suaranya menggema tuh. Saya di ruangan ini, Pak. Nggak jelas suaranya Mas Riko. Halo, halo, tes. Ya, Tes. menggema, menggema. Halo. Ah, Ya, ya, Pak. ya masih menggema tuh. Masih menggema. Apalagi di gua. Ah, saya ini sih, Pak, di ruangan tertutup. Oke, Ah, coba silakan. ya, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Reni tadi, paparannya sangat menarik, Ibu. Apalagi Ibu Reni dan timnya itu berangkat dari masalah ya. Mungkin tidak sesulit yang tadi, sulit yang di kelompok kemiskinan, karena kan kalau kita berbicara kemiskinan itu sangat holistik ya, sangat besar, sangat banyak itunya permasalahannya. Nah, ini mungkin karena stunting lebih spesifik, jadi penggambaran masalahnya, pengidentifikasian masalahnya menjadi lebih mudah gitu ya. Tapi itu sangat penting untuk kita menggambarkan bagaimana kita merumuskan rencana aksi untuk reformasi birokrasinya. Nah, saya mungkin nggak panjang lebar, Bapak Ibu. Tadi Ibu Reni sudah memaparkan mengenai isu-isu strategisnya ya, apa saja sih dalam permasalahan stunting, yaitu tadi dari segi sumber daya manusianya yang terbatas gitu ya, kemudian anggarannya juga yang sangat terbatas, kemudian dari aspek sosiologis masyarakatnya gitu ya, sosial budaya masyarakatnya yang mungkin masih belum masih belum memahami secara baik gitu ya mengenai pentingnya kesehatan, baik kesehatan reproduksi gitu ya maupun kesehatan ibu dan bayi ketika mereka lahir, dan termasuk juga kesehatan gizinya gitu ya. Kemudian yang terakhir juga masalah terkait dengan infrastruktur, kondisi kendala geografis. Sebenarnya dari permasalahan strategis tadi yang sudah tergambarkan oleh Ibu Reni dan kelompoknya, itu kita jadi lebih mudah Ibu untuk menggambarkan bagaimana sih kita menyusun rencana aksinya gitu ya, rencana aksi birokrasinya gitu ya. Tinggal mungkin di sini yang paling dominan aspeknya adalah aspek komitmen politik kita ya, komitmen politik kita ya, baik dari kepala daerah, Bapak Bupati gitu ya, kepala OPD, sampai ke kita sebagai staf di dinasnya masing-masing yang berkaitan langsung dengan masalah stunting ini. Nah, kalau saya boleh menggambarkan rumusan rencana aksinya Bapak Ibu, mungkin yang pertama di aspek sumber daya manusianya ya, Bapak Ibu dari kelompok stunting ini bisa fokus ya. Ini kan terdiri dari masing-masing dinas ya, dari masing-masing dinas. Dan mungkin peran dari BKD gitu ya, BKD bahkan sampai kepala daerah ya, Bupati, untuk merumuskan bagaimana kita melakukan redistribusi nakes yang lebih adil, yang lebih merata ke seluruh kecamatan misalnya, itu menjadi penting. Jadi rencana aksinya kita bisa menggambarkan BKD juga punya peran nih untuk bagaimana kita merumuskan kebijakan mengenai redistribusi tenaga kesehatan yang ya mungkin tidak tenaga kesehatan saja ya Bu ya, penyuluh dan lain-lain yang itu memang punya keberkaitan langsung dengan permasalahan stunting ini. Jadi dalam rencana aksi RB-nya saya pikir distribusi nakes dan redistribusi ASN yang memang berkaitan langsung dengan permasalahan stunting ini menjadi penting, jadi poin penting gitu ya. Kemudian terkait dengan anggarannya. Nah, ini sangat penting. Tadi kan Bapak Ibu mengatakan, Bu ini mengatakan bahwa anggaran untuk penyuluhan, anggaran untuk kita datang ke tempat-tempat, ke desa, ke masyarakat, ke balai desa dan lain sebagainya untuk menyampaikan
Wah, hilang kayaknya Mas Riko ditelan jin. Mas Riko, oke. Kita sambil nunggu Mas Riko kembali. Bu Reni, terima kasih tadi Siap, paparannya. Pak. Ya, Siap, Pak. jadi poinnya adalah kita bisa fokus pada apa yang tadi dirumuskan sebagai isu strategis. Ya kan ada 4 isu strategis di sini terkait dengan intervensi spesifik, intervensi sensitif. Ibu, saya mau ya Pak, tadi potong Ya, ya Pak. ya, halo, Bu Reni masih sama saya nih. Ya, siap, Pak. Hadir, Oke, Pak. oke. Pak Ini Riko kayaknya, Pak. Pak Riko Udah. nih yang sedang ditelan jin ini, hilang ya. Nah, Halo, maaf Pak. ya, ya. Nah, hadir sudah Pak Riko. Nah, Aduh, maaf Pak. silakan Pak Riko lanjutkan. Iya Pak. Ini koneksinya jelek sekali nih Pak Riko. Pak, Mungkin tanpa video sinyalnya emang mungkin. Mungkin tanpa video Pak Riko. Ini ya coba off cam coba. Pak Riko, coba off maaf cam Ibu. coba. Halo Pak, mungkin saya pakai punya Pak Budi aja Pak. Ya, Oke Pak Budi nih. Nah, Ya, ini saya di ruangan Pak Budi juga sebenarnya. karena pulsanya mungkin nggak cukup itu. Iya Pak, saya lanjutkan ya Pak, Bapak Ibu. Silahkan. Siap Pak Riko. Iya, maaf sudah saya tadi sinyalnya memang kurang bagus di ruangan saya. Jadi tadi intinya adalah kita bisa berangkat dari permasalahan strategis yang tadi sudah ditangkap ya oleh kelompok stunting di sini ya, dari aspek SDM-nya, yaitu berkaitan langsung dengan redistribusi nakes yang mungkin belum merata gitu ya. Kemudian terkait anggarannya yang mungkin saat ini paling dipentingkan adalah bagaimana politik anggaran itu bermain gitu ya. Kemarin ketika saya ke Bengkulu, saya mencoba mengidentifikasi permasalahan pengentasan kemiskinan di Bengkulu. Salah satu yang jadi permasalahan adalah terkait dengan politik anggaran mereka yang memang justru anggaran itu habis atau anggaran yang paling besar itu justru malah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak memiliki kaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan gitu ya. Justru yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan justru malah anggarannya sangat sedikit. Artinya di sini kita bisa bermain di situ Bapak Ibu. Jadi ini sangat membutuhkan ini ya, komitmen politik ya dari kepala daerah, dari kepala dinas ya yang memiliki kaitan langsung dengan stunting untuk bisa menyesuaikan dengan bagaimana sih politik anggaran kita bermanfaat secara langsung untuk menurunkan pengentasan kemiskinan maupun penurunan angka stunting ini gitu ya. Kemudian ini juga berkaitan langsung dengan infrastruktur tadi yang berkaitan dengan permasalahan geografis yang tadi Bu Reni sebutkan gitu ya. Nah di sini juga pasti peran dinas PU pun sangat penting ya, untuk bermain di sini gitu ya. Bagaimana mereka merumuskan anggaran-anggaran gitu ya untuk ditujukan untuk perbaikan infrastruktur di di wilayah-wilayah yang memang kesulitan akses geografisnya. Begitu juga untuk pembangunan infrastruktur lain seperti puskesmas, posyandu dan lain sebagainya. Memang itu menjadi fasilitas kesehatan untuk kita mengedukasi maupun kita memberikan sesuatu lah ya untuk penurunan stunting itu. Kemudian yang tidak lupa juga mungkin permasalahan mengenai sosial budayanya. Ini juga sangat krusial ya. Kalau saya berinteraksi kemarin dengan beberapa pemerintah daerah, salah satu permasalahan paling utama dalam pengentasan kemiskinan itu adalah misalnya kalau pengentasan kemiskinan kita berbicara bahwa rendahnya mentalitas masyarakat miskin yang itu sangat sulit diubah gitu ya. Katakanlah dalam hal pemberian bantuan sosial, mereka justru malah lebih senang dianggap sebagai kelompok miskin gitu. Supaya mereka
dapat bantuan terus gitu loh. Akhirnya aspek pemberdayaannya pun kita sia-sia kita lakukan seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini rencana aksi RB-nya kita bisa merumuskan bagaimana pendekatan sosiologis itu bisa dimainkan di situ Bapak Ibu. Mungkin kita bisa membuat suatu inovasi gitu ya. Suatu inovasi di bidang sosiologis tadi ya, yang menyasar aspek sosiologisnya untuk untuk mau mendorong masyarakat yang tadi pemahamannya mengenai stunting itu masih rendah gitu ya, itu bisa meningkat gitu ya. Jadi yang kita tembak itu adalah masalah aspek yang berkaitan aspek sosiologisnya. Misalnya kemarin saya membaca sebuah inovasi di mana di Kabupaten Hulu Selatan kalau nggak salah ya, di Kalimantan Selatan. Salah satu permasalahan di sana itu adalah angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Karena mereka lebih banyak yang percaya untuk mendatangi dukun daripada fasilitas kesehatan. Akhirnya Kabupaten Hulu Selatan itu membuat suatu inovasi yang mana dia menggandeng dukun gitu ya. Jadi dinas kesehatan itu menggandeng dukun untuk dukun bayi untuk membantu pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Jadi mereka mau untuk melahirkan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi bukannya mereka menyingkirkan atau meminggirkan peran dari dukun, tapi mereka mengajak si dukun bayi itu untuk menyosialisasikan maupun meningkatkan pemahaman kepada masyarakat atau ibu dan bayi, ibu gitu ya, untuk mau melahirkan di fasilitas kesehatan. Artinya kita bisa untuk permasalahan-permasalahan sosial budaya tadi, kita bisa membangun suatu inovasi-inovasi Bapak Ibu ya, menggandeng akademisi untuk untuk bisa merumuskan apa sih sebenarnya karakteristik sosiologis dari masyarakat di Bulungan ini supaya mereka mau tuh untuk bisa menurunkan angka stunting itu. Jadi mungkin poin saya itu ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi permasalahan stunting dari SDM, anggaran, infrastruktur, sosial aspek sosial budaya. Nah, kita tinggal merumuskan rencana aksi yang memang berkaitan langsung untuk menurunkan angka stunting itu. Mungkin itu poin saya, Pak Taufik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Diko. Yeah. Bu Reni. Siap Pak. Ya, Bu Reni gelap ini gambarnya ini. Suaranya jelas tapi di kegelapan. Oh, kayaknya Bapak harus ke Kaltara nih Pak. Siap. Ini ya Pak Iwan ya. Narasumber nanti ya Pak, narasumber. Siap kita ini. Saya sukanya ke Kaltara ini karena mengarungi sungai. Ya, belum pernah mengarungi sungai sebesar di Kaltara ini. Bu Reni dan kawan-kawan, terima kasih tadi sudah dipaparkan dan terima kasih kepada Mas Budi, Mas Riko, ya. Nah, poinnya adalah memang kita perlu tindak lanjut dari apa yang sudah bagus sudah dilakukan, dari capaian-capaian Bulungan terkait dengan penanganan stunting. Nah, fokus kita tentunya tadi yang pertama, tadi yang sudah disampaikan di isu strategis, ya kan. Nah, kemudian dari isu strategis tadi akan disusun kemudian apa rencana aksi ya yang paling efisien ya dan yang paling efektif hanya tepat sasaran ya. Dan yang kedua adalah tadi fokus pada 12% tadi ya dari mungkin dari data yang ada baik keluarga maupun lokasi yang ada. Kok lokasi juga tadi fokusnya ada 2 kecamatan yang masih perlu perhatian khusus. Nah, yang ini tadi kita bisa lakukan tadi yang untuk tindak lanjutnya tadi. Nah, yang ketiga adalah kita sisir anggaran program kegiatan dan anggarannya ya, karena saya nggak tahu ini, saya dapat informasi ini di anggaran yang dikirim termasuk yang dari timnya Pak Iwan tadi
ya. Ini kalau di Pak Iwan masih agak ada gambaran kegiatannya nyambung gitu ya. Kalau ini apa saya salah terima ya? Karena di sini untuk nama programnya misalnya program pengelolaan profil kependudukan, pencemaran kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan, atau mungkin salah mungkin. Ini kalau Bu Reni Ya, sudah ada gambarannya, programnya, izin anggarannya. Pak, untuk yang matriks RAD-nya masih belum kami rumuskan, tapi nanti akan Oke. di breakdown dari isu strategis dan strategi program kegiatan ke depan. Sepertinya bukan dari kami itu Pak, untuk Oh, yang bukan ya. ya, Oke, kami terima nih ya, nanti satu. kami akan susulkan Pak. Oh, baik. Oke. Nah, jadi poin tadi yang pertama tadi kita jabarkan dari isu strategis, yang kedua fokus tadi terkait dengan 12% dan lokusnya, tempatnya dari kedua kecamatan yang menjadi perhatian, dan kita utamakan ini untuk penyelesaian yang sifatnya penanganan masalahnya ya, kuratifnya gitu ya, yang ada 800 orang tadi. Tetapi di luar itu juga perlu kita lakukan tadi yang pencegahannya ya. Nah, pencegahan ini sifatnya nanti untuk mencegah ya generasi berikutnya. Tapi kita fokus yang 800 orang tadi itu ada di mana, apakah di kecamatan, dua kecamatan yang disebutkan tadi. Kemudian yang lain adalah kita akan lihat apa pemetaan sumber daya, stakeholder dan sumber daya yang potensial yang bisa kita mobilisir ya. Nah, ini juga perlu identifikasi tentunya apa sumber daya yang dimiliki oleh stakeholder terkait, dan apa kendala dari kerjasama atau support mereka selama ini yang belum optimal atau belum tepat begitu ya. Ini juga termasuk bagian dari rencana aksi yang ini mungkin nanti anggaran yang sifatnya non APBD itu tetap kita masukkan secara keseluruhan untuk mengcover tadi apa-apa yang tidak bisa dipenuhi melalui mekanisme APBD tadi ya. Nah, termasuk tadi stakeholder di pusat misalnya yang belum optimal di dalam mensupport program di Bulungan ini ya, dan kendalanya apa, ini yang mungkin juga termasuk rencana aksi masuk di dalam percepatan stunting tadi. Nah, mungkin juga informasi juga Bu Reni dan Pak Iwan nanti di dalam rencana aksi itu mungkin yang terkait dengan stakeholder di pusat atau ya di luar Bulungan, ya mungkin yang bukan pemerintah tetapi mungkin stakeholder potensial yang bisa kita gandeng yang belum optimal, misalnya program BUMN atau mungkin yang lainnya ya, yang kita masukkan di dalam bagian dari peta stakeholder yang potensial tadi. Ini kita punya program tahun ini namanya program eksekutif nasional. Artinya ini akan kita undang di level nasional stakeholder-stakeholder yang bisa kita mobilisir untuk bantu kawan-kawan di kabupaten ya, kota, di pemerintah daerah tadi dalam menyelesaikan RP tematiknya. Jadi silahkan nanti stakeholder tadi nggak usah dibatasi, yang tapi kita petakan perannya yang sangat penting untuk menyelesaikan tadi RP tematik ini, stunting dan kemiskinan ya. Apa yang diharapkan dan apa kendalanya selama ini. Kendalanya misalnya belum pernah ada komunikasi, atau sudah ada komunikasi tapi tidak jalan, atau selama ini kita harapkan ada regulasi tapi regulasinya tidak muncul, dan seterusnya. Silakan, itu juga penting karena tidak bisa semuanya misalnya tadi pecahkan di tingkat kabupaten Bulungan, karena
keterbatasan resources dan kewenangan yang ada. Nah, jadi itu poin-poin yang mungkin penting nanti untuk menjadi tindak lanjut ya ada dalam programnya Bu Reni dan kawan-kawan ya. Nah, Pak Tri sudah bisa gabung? Belum? Oke. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi kelanjutan dari pertemuan ini adalah nanti kita akan tunjuk masing-masing kelompok ini tim ya, tidak kita akan ketemu bareng-bareng lagi seperti ini, tapi kita per tim nanti untuk sesi coaching yang lebih intensif. Nanti dari hasil diskusi hari ini, kawan-kawan akan juga merapikan bentuk rencana aksinya tadi, ya mungkin nanti dalam minimal sebelum Senin sudah akan ada catatan-catatan dari kami dan bisa diintegrasikan di dalam perbaikan rencana aksinya. Dan untuk follow up-nya nanti setiap kelompok akan didampingi oleh tim coach ya, tim coach dan masing-masing akan bisa buat jadwal tersendiri lebih fleksibel dan mungkin kita harapkan agar lebih mudah mungkin bisa full daring ya. Kok seperti ini kan hybrid campuran, ada yang ngumpul ya timnya tadi Pak Iwan, Bu Reni ada ngumpul, ada yang pakai Zoom ya. Jadi mungkin nanti lebih fleksibel bisa Zoom dari masing-masing ruang kerjanya sehingga kita bisa lebih fleksibel di dalam pengaturan waktunya. Nah ini Pak Tri sudah hadir, silakan Pak Tri. Makasih Mas Taufik, Ibu Reni dan tim kelompok stunting yang saya hormati. Pertama saya mohon maaf karena tidak 100% menyimak. Kebetulan di saat yang sama saya harus menguji disertasi di Poltek STIA. Yang kedua, meskipun secara langsung saya tidak 100% menyimak, tapi bahannya saya pelajari, presentasinya dari halaman pertama sampai terakhir. Menurut saya ini sudah cukup bagus secara framework-nya, namun yang masih kurang adalah rencana aksinya. Kalau di kelompok pengentasan kemiskinan tadi, rencana aksinya sudah relatif konkret, terukur, yang dituangkan di dalam matriks begitu. Nah, akan jauh lebih bagus apabila framework yang digambarkan misalnya di halaman 5 itu nanti bisa juga dimasukkan ke dalam matriks tadi. Misalnya di sana ada program kebun B2SA, ada program warung B2SA dan sebagainya, melibatkan BUMDes, melibatkan beberapa stakeholder yang lain. Ini akan sangat atau membantu kita untuk memahami programnya seperti apa, targetnya bagaimana, kemudian juga tata kelola yang harus dilakukan seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua sama seperti seperti di kelompok pengentasan kemiskinan, saya sangat merekomendasikan agar upaya pengendalian stunting ini dilakukan secara kolaboratif. Meskipun tentu di paparan ini sudah menunjukkan adanya kolaborasi, tetapi sedapat mungkin dibuka seluas-luasnya potensi kolaborasi atau keroyokan atau gotong royong dalam pengendalian stunting itu. Saya misalnya begini, saya belum melihat adanya peran dari Dinas Pertanian misalnya. Padahal Dinas Pertanian ini sangat potensial untuk mendukung program stunting. Misalnya melalui budidaya tanaman obat, tanaman keluarga yang bisa dibudidayakan di halaman-halaman rumah penduduk. Kalau ini bisa didorong, maka menurut saya menjadi sangat sangat
sangat bagus orkestrasi antar kelembagaannya. Demikian pula bagaimana peran Dinas Pertanian, Dinas Peternakan di dalam upaya meningkatkan gizi keluarga melalui upaya katakanlah pembinaan para kelompok-kelompok peternak atau kelompok-kelompok budidaya perikanan misalnya seperti itu. Sehingga sekali lagi stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi semua pihak bisa turut serta untuk mengembangkan program pengendalian stunting ini. Nah, selain aspek kolaborasi yang bisa kita dorong lintas OPD, maka sebagaimana tadi juga saya sampaikan, target menjadi penting. Misalnya kalau tadi yang saya sampaikan Dinas Pertanian misalnya mengembangkan tanaman obat, tanaman keluarga dan sebagainya, itu targetnya berapa rumah tangga bisa memiliki kebun untuk tanaman-tanaman keluarga itu. Misalnya seperti itu. Ini saya kira akan menjadi satu gerakan yang sangat luar biasa di Kabupaten Bulungan. Atau misalnya juga bisa dilihat targetnya bukan hanya jumlah keluarga yang memiliki tanaman obat atau tanaman keluarga, tetapi bisa dilihat dari produksi yang kira-kira dihasilkan. Kalau misalnya satu rumah tangga menghasilkan sekian jenis tanaman misalnya dalam sekali panen, maka secara agregat dalam 1 tahun itu berapa prospek panen pada komoditas tertentu yang bisa langsung dikonsumsi oleh rumah tangga yang bersangkutan. Ini menurut saya luar biasa Bapak Ibu kawan-kawan. Nah, jadi target itu menjadi sangat penting ya Bapak Ibu tentang apa target di Dinas Pertanian, di Dinas Peternakan atau Perikanan dan sebagainya dalam hal mendukung pengentasan atau pengendalian stunting ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sedikit saja sebagai penguatan terhadap apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Reni. Matur nuwun Mas Taufik, saya kembalikan. Terima kasih Pak Tri. Ini saya kemarin ketemu dengan Tanoto Foundation yang punya program besar di berbagai daerah untuk stunting. Mereka ada temuan baru gitu ya, bahwa sebenarnya yang bantu tadi untuk mengatasi stunting tidak hanya cukup asupan gizi, tapi pendidikan tadi, pengembangan otak anak ini juga sangat penting buat pertumbuhan dia ternyata, gitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa dimasukkan ke program. Nanti coba kita akan koneksikan dengan Tanoto Foundation untuk bisa minimal sharing temuan-temuan atau terobosan di dalam program stunting ini ya, karena stunting ini di Bulungan sudah kita bisa bilang next levelnya ya, ini sudah berhasil, tinggal ada tingkatan ini ya. Pak Iwan juga next level ya, kemiskinannya sudah turun tapi yang ekstrimnya masih ya ini. Baik, mungkin itu ya. Terima kasih banyak Bu Reni, terima kasih Pak Tri tadi sudah sampaikan. Bu Reni mungkin ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Tentunya nanti semua masukan saran nanti akan kami secara internal untuk diskusikan dan kami maksimalkan khususnya dalam penyusunan RAD tadi. Mungkin satu yang menarik terkait dari Pak Riko, Pak, mungkin kami ingin menyampaikan terkait sosial budaya begitu ya Pak ya. Memang justru di
beberapa lokus yang menjadi potensi hasil perikanan yang tentu gizi protein hewani ini kan sangat baik begitu ya Pak untuk pertumbuhan otak, malah itu yang menjadi lokus stunting karena memang ada sosial budaya itu tidak dikonsumsi tetapi dijual Pak. Makanya ini pendekatan yang nanti tentu akan kami turunkan di rencana aksi daerah bagaimana upaya kita untuk bisa peningkatan konsumsi protein hewani tersebut, tidak untuk peningkatan ekonomi pendapatan. Jadi ikan, udang hasilnya dijual, kemudian dibelikan jadi mie instan, Pak. Ini Iya, ya. iya, iya. Ya. Sayang Jadi ini sekali nanti, ya, Bu ya. jadi ini nanti pendekatan Iya. kearifan lokal, Pak Riko, yang Iya, nanti iya. akan kita coba Iya, kolaborasikan betul. dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh tim PKK, Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, Pertanian dalam program Bunga Sutra ini tadi, Bulungan Sumber Sejahtera. Jadi bagaimana memanfaatkan pekarangan lahan, baik itu dasawisma, lahan sekolah, PKK, kemudian komoditas sayuran untuk bisa mengintervensi peningkatan gizi seimbang begitu untuk keluarga berisiko stunting. Baik Pak, mungkin itu saja nanti akan kami perbaiki dan tentunya rencana aksi daerah khusus untuk konvergensi percepatan penurunan stunting akan nanti kita kaitkan terhadap kearifan lokal. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Reni dan applause juga untuk tim Bu Reni ya dan kawan-kawan ya. Luar biasa tadi timnya Pak Iwan. Makasih. Kita masih ada tim dari investasi dan digitalisasi. Apakah mau share hari ini apa seperti apa? Ini apakah sudah ada bahan atau apa yang mungkin di-share atau mau kita nanti reschedule langsung tidak tim besar seperti ini tetapi mungkin lebih langsung dengan coach timnya ya. Silakan gimana ini dari investasi dan digitalisasi. Infonya akan di reschedule nanti Mas Taufik. Di reschedule ya, oke. Iya, Tapi nanti, paling tidak tadi kalau di reschedule apa yang polanya tadi yang seperti sudah kita diskusikan dengan tim Pak Iwan dan tim Bu Reni tadi ya mungkin bisa diadopt, bisa disesuaikan untuk dipaparkan di jadwal yang akan kita sepakati. Tapi mungkin lebih tadi saya sarankan mungkin full daring ya. Ini kalau ini akan ada kumpul di ruangan ada ya kemudian pakai daring. Kalau daring semua saya pikir ini lebih fleksibel ya. Silakan mungkin ada dari tim digital atau investasi yang menyampaikan kapan kita mungkin rencana kita reschedule-nya gitu. Maaf nih Pak Taufik. Ya. Ya Pak, tadi informasinya mungkin yang untuk kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan dan kelompok peningkatan investasi mungkin nanti akan menyampaikan soft copy sama hard copy-nya Pak sama kami, nanti kami teruskan ke LAN informasinya. Oke. Bagus. Koreksi lebih lanjut. Oke. Bagus. Ya, nanti mungkin disiapkan bahannya sambil nanti tim dari LAN nanti akan berikan semacam apa yang tadi yang bahan dari tim Pak Iwan dan Bu Reni nanti kita akan ada catatan-catatan yang sudah kita tadi sampaikan hari ini ya dan mungkin nanti setelah itu kita akan coba bikin jadwal dengan masing-masing coach-nya ya, tidak pertemuan besar ini tapi langsung spesifik masing-masing. Nah, rencana kami juga nanti diskusi-diskusi dengan tim dari masing-masing kelompok ini
juga tidak terbatas pada kawan-kawan LAN. Kita bisa undang nanti dari narasumber yang lain dan seterusnya untuk memberikan insight ya, tambahan-tambahan wawasan kawan-kawan untuk nyusun tadi rencana aksinya ya. Baik, mungkin itu sementara kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Hari ini kita sangat produktif ya, membahas apa yang sudah dilakukan dan apa yang nanti akan dilakukan, dan kita akan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi untuk membahas apa yang sudah kita tadi sepakati hari ini. Baik, mungkin itu saya kembalikan pada host. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya dan kawan-kawan dari Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin Pak mau bertanya lagi Pak, untuk kelanjutan nanti untuk coachnya itu apakah nanti ditunjuk sekarang atau seperti apa Pak dari Bapak? Iya, nanti kami akan kirimkan ke lewat Pak Sekda atau lewat ke Budiana? Ke Bu Diana aja mungkin Pak. Budiana, oke. Ke Budiana. Kami susun nanti untuk yang tim apa masing-masing tadi, tim dari kemiskinan, stunting, digitalisasi dan investasi. Oh ya, siap Pak kalau gitu. Ya. Pak, izin nih mungkin langsung untuk menutup Pak kegiatan kita. Baik. Bapak sekalian, ya, ini saya tutup atau gimana, ya, Pak? Saya izin yang mau menutup, Pak. Oh, silakan. Saya sudah tutup. Ini kok saya tutup lagi, nanti buka lagi. Ya. Oke, Pak, kalau gitu, Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Muhammad Taufik DEA, dan Bapak Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo SHMA beserta tim dari LAN RI Jakarta yang telah bersama-sama kita pada hari ini dalam acara tindak lanjut RB berdampak Kabupaten Bulungan. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam rangka menciptakan peningkatan efisiensi dan produktivitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk Kabupaten Bulungan yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu mungkin kami sampaikan kembali kepada kelompok yang belum sempat menyampaikan presentasinya, yaitu kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan dan kelompok peningkatan investasi, agar nanti bisa segera menyampaikan soft copy dan hard copy-nya kepada bidang pengembangan, pembinaan dan kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Bulungan untuk kami teruskan ke LAN RI Jakarta untuk dikoreksi nantinya. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan yang kita laksanakan secara virtual pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita beri aplaus kepada Bapak Ibu narasumber dari LAN RI Jakarta. Ya, izin Bapak Deputi, kami langsung menutup pertemuan ini. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mewakili teman-teman panitia penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten Bulungan, mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak, Ibu, dan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya. Sukses ya selalu. Ya, sampai ketemu lagi. Ya Pak. Ya, ketemu, Pak. Bapak Ibu. Ya, izin live. Makasih. Ya Pak.
Kami sampaikan kembali yang untuk kelompok digitalisasi administrasi pemerintahan dan kelompok peningkatan investasi nanti agar bisa menyerahkan soft copy dan hard copy-nya segera ke bidang pengembangan, pembinaan dan kinerja aparatur BKPSDM Kabupaten Bulungan. Karena kami akan segera mau meneruskannya ke LAN RI untuk dikoreksi lebih lanjut. Terima kasih. Aman.